KJW Kepanjen mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk warga jemaat KJW Kepanjen, begitu pula untuk warga tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum itu kami menghimbau, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk men-setting atau mengatur telepon genggamnya dalam keadaan silent atau dalam keadaan getar supaya ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KPJ nomor 192 bait yang pertama dan kedua. Dalam nuansa dan ingatan kita tentang kitab suci, dalam pengakuan bahwa kitab suci adalah berisi kabar kesukacitaan, mari kita masuk di dalam pada minggu pagi. Mari saudara, kita hening di hadapan Tuhan dan kita mengucapkan pengakuan kita yang demikian. Ibadah minggu kami pada pagi ini kami alami dan kami lakukan hanya terlandaskan kepada kasih setia Allah sang pemilik kehidupan yang hadir dalam kuasa Yesus Kristus sang Sabda yang sejati. Biarlah Allah sang Bapa, Yesus Kristus sang Putra menyertai ibadah saat ini. PKJ 304, muliakanlah hai jiwaku. Muliakanlah
menyertai kehidupan umat senantiasa. Amin. Umat disilakan. Sebagaimana yang kita hayati pada bulan-bulan ini, saudara, kita masih di dalam masa penghayatan bulan Kitab Suci tahun 2024. Secara liturgis kita akan dibimbing dengan tema Kitab Suci menguatkan umat mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sementara dalam khotbah nanti, dalam buku rancangan khotbah dari Majelis Agung, saya membacanya dalam lafal Jawa saya, Bapak Ibu. Don't judge a book by its cover. Jangan menghakimi sebuah buku hanya berlandaskan kepada sampulnya saja. Mari kita melihat kepada isi, kepada konten, kepada roh, kepada jiwa di dalam hidup kita. Apakah yang kita tampakkan juga merupakan hasil dari permenungan hidup kita sebagai pengikut Kristus, dan sekaligus apa yang kita renungkan dalam hati juga tampak dalam keseharian kita. Segalanya akan bisa tampak nyata sebab firman Tuhan sajalah yang menata dan menuntun hidup kita. Segala hal yang kita hayati dalam rangkaian bulan Kitab Suci tentang Sang Sabda, tentang Yesus, Sang Sabda yang hadir dalam hidup kita. Firman-Nya menyatakan kita, Firman-Nya berkata pada kita untuk menguatkan. Mari kita nyanyikan, saudara, lagu Dengan Sayapmu. Kita rangkaikan dengan pemaknaan tentang Sang Sabda yang menyatu dengan kita.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita memaknai lagu dengan sayap tadi dengan memahami bahwa Sang Sabda itu, Sang Firman itu sendiri adalah Allah yang menyampaikan banyak sabda untuk kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kristuslah itu. Saudara, dalam rangkaian pemahaman kita tentang bulan kitab suci, kita diajak untuk mengingat Sang Sabda itu hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita setia untuk meresponnya? Mari saya undang Ibu Bapak untuk melihat dan juga membaca di dalam Mazmur 105. Kita membaca pada ayat yang ke-17 dan 20. Yang menjadi bagian dalam panggilan pertobatan kita pada saat ini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 20 yang demikian. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkan. Posisi firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan perjalanan iman bangsa Israel. Ada kisah tentang Yusuf yang ternyata ketika dijual justru menjadi awal dan pangkal keselamatan komunitas bangsa yang bernama Israel. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yusuf dalam menjaga, merawat, dan kemudian menghidupi suasana kehidupan bangsa Israel itu semakin tampak ketika waktu Tuhan mulai datang. Ketika Tuhan menyampaikan sabda, waktunya untuk menerima pembebasan. Saudara, firman Tuhan itu mengajak kita untuk mengingat bahwa ada spirit atau semangat pembebasan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi sadarkah kita dalam rangkaian Allah yang penuh dengan cinta kasih itu seringkali terselip sikap jahat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberikan pembebasan kepada Israel, tetapi sikap jahat itu ternyata juga bisa masih ada. Ibu bapak dan saudara, seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali juga sikap jahat kepada sesama kita, kepada keluarga kita, bahkan juga kepada saudara seiman kita, itu juga masih tampak. Mari berlandaskan kepada pembelajaran kisah hidup Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kita menyadari seringkali sikap jahat itu ada kepada sesama, bahkan juga kepada Allah. Mari kita sadari sebagai bagian dari pertobatan kita. Saya undang ibu bapak untuk masuk di dalam doa. Kita melihat dinamika hidup kita, apakah masih ada sikap jahat itu kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, sumber sukacita dan kehidupan. Pada pagi ini kami diajak untuk melihat dan mengingat rangkaian sabda dan kisah hidup orang beriman yang tertulis di dalam Alkitab. Ada kisah tentang kesetiaan, ada kisah tentang pembebasan, ada kisah tentang kasih Allah, tetapi juga ada kisah tentang jahatnya manusia kepada sesamanya, tentang jahatnya manusia kepada Sang Pencipta. Dan ini kami akui ada dalam hidup kami
bahkan hingga saat ini. Kami bisa berlaku tidak baik kepada orang yang ada di dalam lingkup keluarga kami. Kami bisa bersikap jahat, culas, licik kepada rekan sekerja kami. Kami bahkan juga bisa bersikap yang tidak pantas kepada sesama kami pengikut Kristus. Ya Tuhan, kami mohon kisah dalam peristiwa kehidupan Yusuf dan saudaranya tidak lagi kami lanjutkan. Kami berada kepada ajakan, inilah hari, inilah waktu, inilah kesempatan untuk menghilangkan sikap jahat kepada sesama dan kepadamu ya Tuhan, dan mengawali hidup yang membebaskan, hidup yang menyelamatkan, seperti yang ditunjukkan oleh Allah melalui karyanya di tangan Yusuf untuk bangsa. Ya Tuhan, ampunilah jika sikap jahat kami masih ada, bimbing kami untuk memperbaiki. Amin. Ketika kita sadari bahwa sikap jahat itu ada, tetapi kita kemudian ingin memperbaikinya, mari saudara kita terima berita anugerah. Tuhan mengajak kita untuk hidup lebih baik. Saya undang umat untuk berdiri dan kita menyanyi. Kita membaca dalam Mazmur 105 ayat 26 sampai 28. Mazmur 105 26 sampai 28 yang demikian tertulis untuk kita. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Penekanannya kembali pada firman Tuhan, sang sabda yang seringkali tidak diikuti dengan taat. Kisah dalam ayat 26 sampai 28 berbicara tentang pembebasan Israel. Tetapi mari kita juga waspada. Dalam suasana pembebasan ternyata bisa dimungkinkan ada sikap untuk ingkar kepada firman. Peristiwa yang ditunjukkan pada ayat yang ke-28 menunjukkan keberadaan Mesir. Tidak taat kepada firman, mengabaikannya sehingga merasakan dampak dan juga konsekuensinya. Ibu Bapak, berita anugerah pada hari ini mengajak kita untuk ingat Allah menghendaki kita untuk bebas dari segala macam belenggu dan memiliki hidup baru. Tetapi sekaligus juga mari waspada. Ada kecenderungan manusia untuk mengingkari firman Tuhan, dan kita terus berjaga-jaga supaya tetap setia. Mari kita wujudkan tekad kita ingin menjadi lebih baik. Melalui lagu NKB 122 kita nyanyikan bait 1 dan 3. Lama
kiranya perangai kita, sikap kita, tabiat kita seturut dengan firman Tuhan. Umat, disilakan. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, dengan pengakuan bahwa hidup kita senantiasa dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, seolah Skriptura akan menjadi bagian dalam pemaknaan kita. Sang sabda firman Tuhan akan kita renungkan dalam ibadah saat ini. Bacaan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan menghubungi firman di pagi hari ini yang akan disampaikan Bapak Pendeta Budi Kurnianto, marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kami mohon, siapkanlah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan pada pagi hari ini adalah Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 7a. Selamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dijelekkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber air. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu akan menyanyikan refrennya saja untuk akhir dan 1 sampai selesai dinyanyikan.
sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang mengasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan orang yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dilanjutkan dari ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian sabda firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Kita akan membaca Injil. Umat saya sudah untuk berdiri. Kita membaca di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Yang demikian tertulis untuk kita. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia.
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang ibu. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu dia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang berbahagia ialah memelihara firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu Bapak pernah menulis? Menulis apa? Menulis surat? Menulis? Apalagi? Pernahkah Ibu Bapak menulis tentang kisah hidupnya Ibu Bapak? Buku, Bu ini punya buku harian kan? Tanggal ini, jam ini, pakai baju ini, ketemu dengan catatan itu masih adakah? Ada. Pernah dibaca lagi? Ibu Bapak dan Saudara, dalam budaya kita, selain ada budaya lisan, juga ada budaya tulisan. Dan melalui tulisan itulah kita bisa belajar banyak hal, termasuk juga peristiwa-peristiwa dalam hidup, misalnya buku harian tadi, kita bisa belajar tentang kehidupan, termasuk juga dalam kisah-kisah yang ada dalam kesejarahan bangsa ini. Saya ingin mengawali refleksi kita, saudara. Ada sebuah buku berjudul Masuk ke Dalam Hidup. Kelihatan ya bukunya? Ya, bukunya. Kelihatan tulisannya? Kelihatan ya. Buku ini masuk ke dalam hidup. Di bawah subjudulnya adalah Jurnal dan Meditasi Seorang Mahasiswa Teologi. Dan ini tulisan dari Pak Gerrit Singge. Ada di buku ini, dan beliau menuliskan dinamika kehidupannya tahun Bapak Ibu. Saya baca di sini. Tahun 1976 sampai dengan 1978. Buku ini ada, bahkan mungkin saya masih dalam dunia maya. Buku ini bercerita mulai tahun 76 sampai kemudian dilanjutkan sampai tahun 1980. Dan pada halaman yang ke-18 Bapak Ibu, kemudian saya menemukan tulisan 16 Januari tahun 77. Gerrit Singge ini menyatakan, menuliskan mengikuti ibadah petang di Pondok Kusuman. Pondok Kusuman adalah nama gereja di Jogja. Dan dia menuliskan tentang ayat yang direnungkan. Ayat 17 dalam bacaan ibadah tadi sangat mengenai hatiku. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Kemudian apa artinya masuk ke dalam hidup? Tanda tanya. Tuhan, ajarlah saya bagaimana harus hidup. Ibu Bapak masih ingat Bapak minggu kemarin dari ayat berapa? Minggu kemarin masih hafal tanggal 1 September kemarin. Kita bisa mengingatnya kalau kita memiliki catatan. Kita bisa melihat lagi, mereview lagi. Paling tidak jika kita punya apa-apa yang kita renungkan lebih mendalam.
dan itu dibantu dengan model mencatat. Ini yang kemudian saya pelajari saudara ketika dalam buku ini disampaikan pada tanggal sekian ada pertanyaan dalam dirinya Gerrit Sigli ini, apa artinya masuk ke dalam hidup? Dan ketika ini dibaca ulang, maka pertanyaan itu akan bisa direview, akan bisa dimaknai ulang, dan kemudian juga dipertanyakan apakah sudah mencapai pencapaian seperti yang dibayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perhatian bulan kitab suci kita memang diajak untuk melihat lagi catatan-catatan yang berisi tentang kisah iman yang kemudian kita kenal dalam nama Alkitab. Mari hari ini kita fokus kepada Markus pasal 7, 24 sampai 37, saudara. Saya mengajak kita melihat ada dua tokoh yang terkenal di sini. Yang pertama adalah perempuan Sirofenisia, dan kemudian yang kedua adalah orang yang apa Bapak Ibu? Bisa kita apa? Tuli dan ya. Kalau dalam teks kita tulisannya yang tuli dan yang dalam teks kita tulisannya Bapak Ibu gagap kan? Ya. Saya membayangkan bahwa seandainya perempuan Sirofenisia ini termasuk juga orang yang semula tuli dan yang gagap ini membaca kisah mereka, gimana ya mereka? Bagaimanakah ya perempuan Sirofenisia ketika membaca kisah hidupnya itu ternyata kemudian dicantumkan dalam penceritaan oleh Markus? Bagaimana ya perasaannya si orang yang semula tuli dan yang gagap ini kemudian dibaca dan di situ ada kisah hidup? Saya membayangkan saudara bahwa mungkin mereka akan mengatakan yang ada di situ belum semuanya terceritakan. Mungkin belum semua dialog yang terjadi di dalam teks itu memanglah yang itu terjadi secara faktual pada saat itu. Sekaligus, saudara, saya juga membayangkan bahwa ketika ingatan ini kemudian dibaca ulang oleh perempuan Sirofenisia dan kemudian yang tuli dan yang gagap tadi, pasti mereka juga akan mampu menceritakan lebih tajam dan juga lebih dalam. Di situ aku seperti ini, di situ aku dalam kondisi yang putus asa, di situ aku tidak bisa merasakan apa karena aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingku, dan seterusnya. Ketika kisah ini dibaca oleh pencerita, dibaca oleh sosok yang diceritakan, tentu dimensi dan suasananya akan lebih hidup. Pasti perempuan Sirofenisia dan juga orang yang tuli dan yang gagap tadi terus ingat, kemudian menceritakan ulang, dan ini yang penting. Pasti ada semangat untuk mempengaruhi, semangat untuk kemudian menceritakan ulang. Gusti Yesus itu luar biasa. Yang mengalami sendiri tentu lebih menjiwai, Bapak Ibu. Yang merasakan sendiri dinamika dalam kisah ini tentu juga akan merasakan dan mampu menceritakan lebih dalam. Ada sebuah kisah, saudara, bahwa selain dihayati oleh si penulis Markus, dihayati oleh perempuan Sirofenisia, dihayati oleh orang yang tuli dan yang gagap. Sekarang pembaca masa kini
juga bisa melihat kisah ini dengan pengalamannya masing-masing. Paling tidak, saudara, dalam buku cerita itu berlanjut di sini, saudara, itu dikisahkan tentang suasana intimitas Yesus dengan orang yang disembuhkan. Ketika Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meraba lidah itu, menengadah ke langit, terasa ada suasana intimitas, suasana kelengkatan, suasana kedekatan yang tidak bisa terpisahkan. Perempuan Syiro-Fenisia itu juga dalam kisah ini dimaknai selain ada kedekatan dengan Yesus dalam dialog dan juga percakapannya, juga dilihat, perempuan Syiro-Fenisia kalau di dalam Matius itu disebut sebagai perempuan Kanaan yang bukan keturunan Yahudi, ternyata diterima. Kisah yang ada di dalam Alkitab dimaknai terus-menerus, baik oleh si pencatat, baik oleh yang ada dan dikisahkan dalam cerita itu, termasuk juga kita hari ini. Alkitab merupakan salah satu catatan kisah iman hidup manusia kepada Tuhan yang senantiasa terus direfleksikan, yang terus kemudian dicatat dan kemudian dibaca ulang untuk melihat pencapaian-pencapaian kehidupan. Minggu kemarin saya mengajak kepada ibu bapak untuk melihat, ingat tidak ayat yang paling berkesan. Ayatnya ini Pak, ini dan seterusnya. Dan itu menjadi penting. Sebab itu tercatat di dalam Alkitab dan kemudian menjadi sarana melihat apakah pertumbuhan iman kita sudah mencapai sebagaimana yang harusnya ada. Kisah-kisah di dalam Alkitab layak cermin bagi kita. Kisah-kisah Alkitab yang kita baca itu ada dalam perjalanan iman kita, mengisi dan kemudian membuat kita semakin bertumbuh. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memiliki Alkitab itu adalah sebuah berkat. Kita bisa memiliki Alkitab itu adalah sebuah anugerah yang menjadi sarana kita untuk bisa berkaca menuju kepada kedewasaan. Tetapi pertanyaannya ada yang lebih mendasar, saudara. Selain dibaca akan tentunya juga dilakukan. Kita membaca dan kemudian menerjemahkan dalam kehidupan saya. Lalu refleksi ini apa untuk kita ini, saudara? Kembali ke bagian depan tadi. Apakah ibu bapak pernah menulis? Pernah? Ibu bapak apakah pernah menulis ayat Alkitab? Ngapain Pak? Wong HP sudah ada. Ngapain Pak? Kalau misalnya sedikit sulit tinggal download print selesai. Pernahkah kita berpikir, saudara? Pernahkah kita membayangkan bahwa catatan-catatan kita berkaitan dengan ayat-ayat yang terjadi dalam hidup kita itu akan juga bisa jadi sambung, menjadi bekal untuk penerus dan juga generasi yang akan melanjutkan iman kita. Pengalaman iman itu hendaknya bisa diceritakan. Pengalaman iman jika memungkinkan itu ditulis dan menjadi sarana orang untuk belajar menjadi lebih baik, belajar dan merefleksikan dan sekaligus menuju kepada kesempurnaan kehidupan. Di dalam buku ini, Bu Bapak, tidak dikisahkan tentang keberhasilan,
tidak hanya diceritakan tentang kebaikan, kesuksesan, tidak. Tetapi di buku ini disampaikan tentang pergumulan, dinamika kisah hidup, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan ataupun menggembirakan, dikisahkan sebagai bagian reflektif untuk menuju kepada perbaikan kehidupan. Hari ini saya mengajak kita menggunakan kesempatan dan waktu menuliskan lagi ulang kisah iman kita. Menuliskan mungkin tidak populer untuk saat ini. Saya ingin menyampaikan dalam kalimat, mendokumentasikan pengalaman iman kita. Foto bisa, tulisan bisa, video bisa, atau malam-malam mungkin ibu bapak bikin akun YouTube sendiri, cerita pengalamannya ibu bapak, dan itu akan menjadi bagian dalam diri kita untuk melihat apakah aku sudah menjadi lebih baik dan sekaligus juga menjadi bekal untuk orang-orang yang kemudian mengenal kita sebagai penerus kita. Mari ibu bapak dan saudara, ibu bapak pernah berfoto di dalam gedung gereja ini? Melihat fotonya fokus kepada apa? Dirinya sendiri, potongan rambutnya, atau mungkin warna baju dan seterusnya. Pernahkah kemudian ibu bapak menceritakan, aku foto di situ saat ada kegiatan ini, aku foto saat aku bertugas itu? Lebih lengkap lagi kalau kemudian disampaikan, aku berfoto pada saat itu dan ayat Alkitabnya adalah ini. Itu akan makin lengkap. Marilah saudara, kita belajar mendokumentasikan pengalaman iman kita untuk sebagai sarana pembelajaran bagi diri kita semakin bertumbuh di dalam iman dan sekaligus mampu menjadi sarana pembelajaran bagi setiap orang yang kemudian berinteraksi. Kita lihat apakah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Sabdanya adalah sang firman yang menjadi pelita bagi kaki dan kehidupan kita. Firman pelita bagi kaki. Terang bagi
kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Umat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam rangkaian doa syafaat kita. Dan di dalam pelaksanaan doa syafaat, kita ditolong oleh catatan-catatan yang diberikan kepada kita melalui tulisan sang pemazmur. Akan ditayangkan doa-doa yang silakan Ibu Bapak pilih sendiri, yang sesuai dengan pergumulan Ibu Bapak. Dibaca secara pribadi, silakan memilih sesuai dengan yang sedang dirasakan oleh Ibu Bapak. Baca yang ada di dalam Alkitab, rasakan, itulah syafaat kita hari ini. Silakan Ibu Bapak memilih. Ada 12 yang disampaikan di situ. Gunakan waktu. Inilah doa dan juga syafaat kita. Silakan lihat yang ditayangkan di LCD. Silakan membaca mana yang Ibu Bapak pilih, nomor 1 sampai 12 ini. Ada Mazmur 4, 5, 6, dan seterusnya. Silakan yang sesuai dengan keberadaan Ibu Bapak. Silakan baca di dalam catatan sang pemazmur. Silahkan Ibu Bapak membuka Alkitabnya sendiri-sendiri, baca sesuai yang ada di dalam suasana kehidupan Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak sedang doa minta tolong terhadap orang yang curang? Bacalah dan doakan sesuai dalam Mazmur 12. Apakah Ibu Bapak mungkin sedang merasakan sakit? Silahkan membaca dalam Mazmur 38. Jika sedang dalam pergumulan, silakan membaca di dalam Mazmur pasal. Inilah doa dan syafaat kita. Gunakan kesempatan hari ini.
Ya Tuhan, inilah keberadaan kami. Kami ditolong oleh Sang Penulis Kitab Mazmur, merasakan dinamika kehidupan kami. Kami dibimbing untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Rupa-rupa dinamika dan pergumulan kehidupan kami, biarlah kami juga mendapatkan kekuatan layaknya yang Kau pernah berikan kepada kisah-kisah di dalam Mazmur. Kami bersyukur untuk setiap kisah yang dituliskan di dalam Alkitab. Kami belajar dan sekaligus kami juga ingin meninggalkan kisah-kisah iman kami untuk bisa dilihat, untuk bisa dipelajari, untuk dijadikan refleksi pada diri kami sendiri, begitu juga pada orang yang berada dalam lingkup kehidupan kami. Biarlah kami bisa berbagi kisah kasih Tuhan dalam hidup melalui penceritaan iman. Kami bersyukur hari ini Alkitab tersedia bagi kami. Kami belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Kami belajar tentang hal yang benar. Kami belajar menuju sempurna. Hari ini selain kami berdoa untuk diri kami sendiri, kami juga berdoa untuk kehidupan dalam lingkup luas, baik di jemaat ini dengan setiap proses dan perjalanan pelayanan yang dilakukan. Tuhan kasihi. Kami juga berdoa secara khusus untuk proses persiapan Dewan Penatuan dan Diaken, kiranya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di lingkup pada pembantu majelis jemaat, dalam lingkup kelompok. Tuhan yang berkati. Engkau juga berikan kepada kami kekuatan dan kesetiaan dalam pelayanan untuk gereja ini. Begitu juga untuk menyongsong beberapa kegiatan, baik dalam kegiatan gereja hijau, dalam kegiatan sidang majelis daerah, begitu juga dalam kegiatan di komisi kami masing-masing. Tuhan berkatilah dan sempurnakan kami. Hari ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang dengan menderita sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Tuhan berikan penyertaan dan juga kesembuhan. Bagi warga jemaat yang sedang menanti banyak hal dalam hidup untuk bisa terwujud, Tuhan juga berikan roh kekuatan dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang bergumul dan mundur dari hidup persekutuan. Kiranya Tuhan yang juga terus mendampingi dan juga menemani. Allah Maha Baik, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa ini, biarlah tetap menuju kepada kebahagiaan dan juga kesejahteraan untuk seluruh warga bangsa ini. Dalam rangkaian perjalanan hidup kami serahkan Kristus sendiri yang terus menyertai. Doa ini kami aturkan dalam nama dan kasih Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kita yang pastinya sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengaturkan persembahan, marilah kita perdengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 42 sampai 45 untuk mendasari kita mengaturkan persembahan. Yang demikianlah firman Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umat-Nya keluar dari kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya, amin. Selama kantong diedarkan, kita menyanyikan dari Kidung Pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 432.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih di dalam kehidupan kami yang mana Tuhan telah mengasihi kami atas berkat-berkat kami yang selalu melimpah pada kami ya Tuhan, yang sudah kami nikmati di dalam sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Berkat senantiasa mengalir dan melimpah pada kami ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu yang kami wujud nyatakan dalam kami mengumpulkan persembahan. Layakan dan berkati Bapa, agar persembahan kami bisa kami pakai untuk sarana melayani Tuhan di dalam gereja kami yang tercinta ini, ialah gereja GKJ Kepanjengan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan, juga berkati pula yang mengelola ya Tuhan. Berilah hikmat-Mu agar apa yang dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar apa yang dikerjakan hanyalah seturut kehendak-Mu. Berkati pula berkat kami yang lain ya Tuhan, berkati usaha kami, berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena Engkau sangat sayang kepada kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam. Salam sehat selalu untuk panjenengan sedaya. Ada penekanan berita jemaat, sekaligus ada tambahan berita jemaat. Yang pertama nomor 4, ibadah KPPW yang akan dilaksanakan, karena ini ibadah rutin, dilaksanakan hari ini usai ibadah di aula belakang pukul 9 kurang lebih di aula gereja yang belakang. Mohon kehadiran perhatian ibu-ibu semua. Mohon perhatiannya. Kemudian yang nomor 7, perkunjungan keluarga. Saya kira itu tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan jadwal, mungkin jamnya, mohon nanti diatur di kelompoknya melalui ketua kelompoknya. Kemudian ada tambahan berita jemaat. Usai ibadah ini juga ada pertemuan antara pelayan harian majelis jemaat dengan KPK dan KPPL. Usai ibadah ini pertemuan PAMJ bersama KPK dan KPPL. Mohon perhatiannya. Kemudian yang terakhir, tambahan yang terakhir, Bapak Ibu pada hari Sabtu tanggal 14 September besok lusa pukul 14 atau jam 2 sore kita akan melakukan rame-rame di gereja kita, terutama arahan yang ada di kebun-kebun kita, dilakukan kerja bakti massal di gereja kita pada hari Sabtu 14 September pukul 14 atau 2 sore. Karena ini nanti ada penilaian lomba pada hari Senin dari M501 hari Senin tanggal 16 September. Kenapa kok hari Senin? Karena hari Senin adalah hari libur. Bapak Ibu lihat kalender itu ada hari libur, hari Maulid Nabi kalau tidak salah ya. Jadi Sabtu kita rame-rame di kebun kita memperbaiki apa yang benar-benar nanti akan dipandu oleh Pak Januri kan juga libur ya. Ya hari Sabtu ya. Kalau tidak nanti ya siapkan wakilnya dan sebagainya. Dari Sabtu kita rame-rame di kebun kita. Kemudian hari Senin kita dinilai perlu rame-rame juga Pak Yanuri. Hari Senin juga perlu rame-rame kita hadir. Tidak ya hadir. Kemudian mungkin yang berkepentingan aja, panitia, masuk Pak Yanuri dan stafnya. Itu ya. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu, itu tambahnya hanya ada 2. Matur nuwun. Selamat pagi ya. Terima kasih.
kegiatan kerja bakti ini nanti juga berkaitan dengan momentum gereja hijau, menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kita, khususnya di lingkungan di Malang 1. Baik Bapak Ibu, saudara, kita akan mengakhiri pada kita pada saat ini. Biarlah setiap kenangan tentang iman kita bisa dibagikan, bisa diceritakan, dan sekaligus menjadi saran untuk pendewasaan iman kita, bahkan juga untuk generasi penerus kita. Mari kita terus mencatat tentang firman Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan, dan sekaligus di situ kita juga mampu berperan menjadikan penerus kita semakin suka dengan firman Tuhan. Saya undang umat untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kontextual 45 ayat 1 dan 2, 3, suka firman Tuhan. Kita lanjutkan hidup kita dan biarlah kasih Tuhan terus menyertai kita menjadi pelaku firman yang setia. Kita lanjutkan hidup ini dengan berkat-berkat Tuhan. Allah sang pemilik kehidupan yang hadir dalam karya Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap proses perjalanan hidup kita semuanya. Diberkati, dituntun, dibimbing, diberikan pengharapan dan penghiburan. Segalanya akan tercurah mulai saat ini sampai kekal abadi. Amin. Siang dan malam
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.